Ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Ego Ridho Fatullah bin Hambali, anak kandungku perempuan Cemara Hindriani, aku nikahkan kepadamu dengan mas kawin emas 2 suku tunai. Saya terima nikahnya dan mas kawin yang tersebut. Sah? Tadi? Sah. Barakallahu laka wa barik alaika jama'ana bainal. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati selamanya. Kau di hati. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Saibul Hajah, yaitu Bapak Ali Kano dan Ibu Mariani sekeluarga besar. Yang kami hormati besan kami Bapak Hambali dan Ibu Herlina beserta rombongan sekeluarga besar. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 47, Bapak Ketua RW 009 beserta jajarannya. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di sini, kami ucapkan selamat berbahagia di hari Minggu pada tanggal 3 September 2023. Baiklah Bapak, mengingat waktu dan tempat, kami selaku penyambung lidah daripada tuan rumah yaitu Bapak Ali Kano dan Ibu Mariani meminta kepada Bapak Hambali dan Ibu Herlina ataupun yang mewakili untuk menyampaikan sepatah dua patah kata maksud, makna dan tujuan mereka sekeluarga besar datang ke rumah Bapak Ali Kano tersebut. Baik kepada Bapak Hambali ataupun yang mewakili, kami persilakan. Manis sungguh buah rambutan
waktu dibagikan semuanya berebutan. Kami datang membawa hantar-hantaran, coba dilihat, semoga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar pihak calon besan kami, wabil khusus keluarga besar Bapak Ali Kano dan Ibu Mariani. Kemudian yang saya hormati para pemuka agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, serta para sesepuh. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, majelis serah-serahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat, cucuran nikmat serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua terdapat berkumpul di rumah kediaman Bapak Ali Karno dan Ibu Mariani dalam rangkaian suatu acara mengantarkan serah-serahan, mengantarkan uang belanja sekaligus mengantarkan uang asap. Kemudian teriring salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi penyelamat umat, pembimbing ke jalan yang benar, baik para keluarga, sahabat-sahabat, serta para pengikut-pengikutnya yang setia untuk selama-lamanya sampai akhir zaman. Insya Allah termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, perkenankanlah saya mewakili dari keluarga besar Bapak Hambali dan Ibu Hedlina menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya hari ini. Kemudian syukur alhamdulillah kami bersama rombongan pada pagi hari ini diterima dan bahkan di tempat-tempat yang paling sangat layak, katakanlah, dengan penuh rasa persaudaraan yang sangat dalam. Selanjutnya sebagai pelengkap dari rasa kegembiraan dan kebahagiaan, kami sekeluarga besar pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami datang beramai-ramai bersama sanak Cemara Hindriani dan keluarga besar Bapak Ali Kano dan Ibu Mariani. Kemudian pula seluruh barang gegawan kami ini kami serahkan pula dengan hati yang tulus, dipandang dari bentuk rupanya, tetapi nilailah dari makna yang terkandung di dalamnya sebagai tanda cinta kasih kami bahwa kita bersama-sama telah menikah. Kandang dan pangan lah, ya. Jadi tidak perlu nyebar risiko-risiko. Jadi seluruh barang gegawan kami ini yang terdiri dari sandang dan pangan akan kami serahkan. Bu, berkenan menerima barang gegawan kami ini dengan hati yang tulus pula. Kemudian saya pun tidak lupa menyampaikan permohonan maaf seandainya terdapat kekurangan serta kejanggalan kami bersama rombongan, sebab kami ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan serta keikhlapan. Sesuai pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Namun kita berharap retaknya gading akan menjadi ukiran, pertanda gading itu adalah gading bertua. Akhirnya tiada yang dapat kami sampaikan sebagai penutup pembicaraan, kecuali harapan yang terungkap di dalam dua pantun di bawah ini. Jangan dicari bambu yang patah, takut yang patah menusuk kaki. Jangan dicari hal-hal yang salah, karena kita telah satu hati. Kemudian pantun berdua berbunyi, malam tiba purnama pun bercahaya, bintang berkedip amatlah indah. Ada salam dari keluarga besar mempelai pria kepada calon besan seisi rumah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ali Kano bersama Ibu Mariani, pada pagi hari ini terus terang kami membawa calon mempelai laki-laki yang bernama Ego Redo Fatullah bin Hambali. Kemudian anak kami tersebut untuk dapat dinikahkan, katakanlah kami permintaan wali nasab dari Bapak Ali Karno.
Jadi permintaan kami ada dua, Pak. Yang pertama kami minta diterimakan barang kekayaan kami ini, kemudian yang kedua kami minta dinikahkan anak kami. Nah, saya rasa kata sambutan dari saya ini saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Sungai Musi airnya bersih, tempat orang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang bawaan tersebut Anda terima? Alhamdulillah. Jadi Bapak Hambali dan Ibu Herlina beserta rombongan keluarga besar sama-sama telah kita dengar bahwa seluruh bawaan ini beliau terima. Mungkin yang bisa kami pakai akan kami pakai, yang bisa kami makan insya Allah akan kami nikmati dan kami syukuri atas pemberian tersebut, dan yang bisa kami pajang, yang bisa kami pasang insya Allah akan kami tempatkan di tempat yang layak. Nah, setelah itu Bapak Hambali ini, Bapak Alikano, meminta untuk menikahkan anak beliau yang bernama Ibu Rejo Batula dengan anakmu Cemara Ibrahim. Maksudnya meminta wali, Pak ya? Iya, wali nasab. Wali nasab. Bapak sudikah menikahkan mereka berdua? Alhamdulillah. Pak diterima Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau diterima tidak nanti lagi pasangan ya. Kalau udah terima tapi jangan balik kami itu. Aku dipesannya Pak kali ya. Acara kita urung kali. Jadi kalau ini sudah diterima Pak, jangan cuma cerita Pak. Iya. Nah, jadi kami minta kepada Bapak Alikano dan Bapak Hambali untuk sebagai saksi bahwa barang ini dan pernikahan wali ini diterima. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nashkuru lillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa walah. Allahumma salli wa sallim wa ta'zim wa jallil habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan keluarga besar dari Bapak Hamdani, mana Pak Hamdaninya? Siap. Bersama Ibu Helina. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan keluarga besar Pak Ali Kano bersama Ibu Maryani. Mana Ibu Maryani? Bapak-bapak, para sesepuh dan kini sepuh, Bapak Ketua RT 47, Bapak Ketua RT 09, serta hadirin wal hadirat jamaah akad nikah teristimewa kedua calon mempelai yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk kepada acara inti yaitu ijab dan kabul, terlebih dahulu kami informasikan kepada Bapak pemandu acara bahwa P3N di Kota Palembang ini tidak ada. Itu yang pertama. Dan yang datang ini bukan P3N, tapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati. Iya, ya. Jadi kalau diperhatikan, dari seandainya berkelanjutan dari MC, bahwa untuk di Kota Palembang P3N itu sudah tidak ada. Kalau di daerah masih, karena tempatnya cukup jauh dari ibu kota kecamatan, sehingga penghulu yang ada di kantor urusan agama tidak mungkin bisa mengcover semua itu, maka keberadaan dari P3N itu masih untuk dibutuhkan dalam hal pelaksanaan pelayanan pernikahan kepada masyarakat. Tapi kalau untuk di Kota Palembang, penghulu yang ada sekarang ini berjumlah kurang lebih 68 orang untuk 16 kecamatan. Insya Allah itu sudah tercover, sehingga di Kota Palembang P3N itu tidak diperlukan. Oke, siap Pak. Baik, kemudian yang kedua, kami informasikan bahwa setelah kami melakukan perjalanan yang cukup jauh saat tadi melakukan ijab kabul di Kelurahan Karyajaya, menyangka posisinya mungkin sekitar 100-200 meter dari jalan besar termasuk, dan ternyata masuk ke dalam sampai tembus ke Desa Suwabato.
jalannya jelek, ya, jadi mohon maaf Pak Alikano dan juga Pak Hambali, bukan kesengajaan, bukan kami berkeinginan untuk menghambat takdir kami sendiri, tetapi karena memang tempat yang kami tuju juga jauh sehingga memakan waktu kurang lebih untuk di dalam sampai keluar itu mungkin sekitar 5 sampai 7 menit ya, sehingga kami kesini dari Jalan Pulau Besar sampai di Flyover saya jatakan cuma 5 menit ya, karena motornya bahkan cuma 120 lah, agak lebih dari itu. Iya ya, termasuk karena nyampe di sini, kalau sampai sini nyari juga alamat di mana. Oh ini pas ketemu di pintu di jembatan itu kasih tahu masuk ke dalam. Alhamdulillah pas sampai sini itu kan masih acara serah-serah. Alhamdulillah masih selamat juga. Tapi Baik, Bapak Ibu hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan secara administrasi ataupun secara perundangan negara bahwa kedua calon mempelai ini berdasarkan N yang dikeluarkan oleh Ibu Lurah Kelurahan Kota Pati maupun Bapak Lurah Kelurahan Baru, maka kami umumkan bahwa kedua calon pengantin ini tidak ada halangan untuk dilangsungkan pernikahannya. Ya, adapun nama lengkap calon suami adalah Ibu Redho Fatullah, ya. Fatullah ini kalau bahasa Al-Qur'annya bukan Fatullah, tulisannya memang Fatullah tapi bacanya Fatullah. Abdullah namanya Abdullah. Nah, gitu ya. Kemudian calon mempelai wanita nama lengkapnya adalah Cemara Hindri Ani. Kemudian status dari keduanya adalah jejaka dan perawan. Kemudian yang akan bertindak sebagai wali adalah wali nasab, yaitu ayah kandung bernama Bapak Alikano. Tempat tanggal lahir Tanah Abang. Tanah Abang ini masuk di Lombok Timur ya. Oh, Tanah Abang tadi. Bukan Tanah Abang yang di itu Lombok Timur. Ya, mari Jakarta ada menit. Iya, Tanah Abang 28 Februari tahun 1981. Sekarang beliau anaknya si Indriani ini udah cukup dewasa 22 tahun. Jadi waktu ini kan umur berapa sampean? Umur 16 tahun. Masya Allah. Yang lihat, saya punya ponak adik ipar, ya. Kelahiran tahun 83, anaknya baru kelas 4 SD soalnya. Iya. Kemudian saksi yang pertama adalah Bapak Rusdi Aswan dan saksi yang kedua adalah Bapak Rozi. Mas kawin yaitu mas dua suku, mohon diperiksa mas kawinnya yaitu dua suku mas Bapak Rozi dan juga Bapak Rusdi Aswan untuk memeriksa mas kawin terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safi'ina سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بروا أباءكم تبركم أبناءكم. وقال النبي أيضا النكاح سنتي فمن يعمل بسنتي فليس مني. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua calon pengantin yang berbahagia, Ego Ridho Papua. Panggilannya Ridho ya? Ego. Panggilannya Ego ya. Mengapa itu Bapak Haji Hambali menamakan anaknya dengan nama Ego? Apa panjangannya Ego? Nama dari Bu? Apa? Iya. Ikuti gerakan orang tua, ikuti gerakan orang tua. Tidak sengaja. Iya, ini termasuk salah satu hal yang kami sampaikan tadi tentang ego, ya kan? Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari bentuk fisik, keduanya sudah cukup dewasa, sudah cukup matang, tetapi kedewasaan fisik tidak memiliki energi yang baik kalau kita dikombinasikan dengan kedewasaan mental spiritual. Jadi kedewasaan zahir harus diimbangi dengan kedewasaan batiniahnya. Karena letak kematangan seseorang itu tidak bisa dilihat dari bentuk fisiknya saja. Ada orang dewasa fisiknya tetapi kerdil lahir batiniahnya. Ada orang yang kecil tapi dewasa, mental spiritualnya sudah cukup dewasa, mengerti gitu. Artinya apa? Bahwa rumah tangga itu dibangun dan didirikan di atas kedua kombinasi antara lahir dan batin, kematangan zahir dan batin. Kalau tidak matang secara mental spiritual, maka akan berimplikasi kepada ketidaknyamanan dan ketidaknormalan lahiriahnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ma'syaral sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghuddu lil basaru wa aqsidul faj faman lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijahun. Nabi mengatakan, wahai para pemuda, kalau kalian mampu untuk menikah, nah ini mampu ya. Manestatoa, siapa yang mampu secara fisik, fisiknya finansial, batiniahnya kemampuan mental spiritualnya untuk menikah, nikahlah. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan, bisa memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, hendaklah dia berpuasa. Karena dengan berpuasa itu bisa menentukan
itu yang namanya gangguan syahwat. Nah, karena puasa merupakan benteng yang paling efektif untuk mengendalikan yang namanya syahwat, maka puasa adalah jalan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, dengan menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu di antaranya? Terjadinya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ini salah satunya, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemampuan, bahwa kemampuan yang ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya kemampuan secara finansial, tetapi kemampuan secara non finansialnya, kematangan, kedewasaan dalam melihat, mencermati, merenungkan, dan juga merencanakan serta mengaktualisasikan apa niat yang akan dilakukan dalam pernikahan itu. Oleh karena itu, karena niat adalah merupakan kunci dari seluruh amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pesan Pak KUA kepada Ego dan juga kepada Cemara, karena nikah ini adalah ibadah, maka niatkan kalian menikah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, jadikan rumah tanggamu sebagai tangga, sebagai jembatan untuk menggapai ridho Allah. Ini yang paling penting. Menggapai ridho Allah itu banyak jalannya, tapi salah satu bagiannya adalah melalui kehidupan rumah tangga. Artinya apa? Suami istri adalah orang yang soleh dan solehah. Untuk menggapai ridho Allah tidak mungkin bisa digapai oleh orang yang tidak soleh dan solehah. Karena ridho Allah itu merupakan pemberian yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar dari azabnya, lebih besar dari murkanya, dan lebih besar dari pengampunannya. Itu ridho Allah. Kalau Allah ridho, semuanya menjadi beres. Nah, untuk menggapai ridho itu salah satunya melalui ibadah rumah tangga. Jadikan rumah tangga sebagai sarana untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya menggapai ridho Allah? Salah satunya amanu billahi bil khair. Beriman kepada Allah dengan cara baik. Artinya apa? Mukhlishina lahuddin. Bersih tanpa ada intrik-intrik untuk menserikatkan Allah dengan makhluk yang lain. Artinya mensucikan kemurniannya, keimanannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali la ilaha illallah, dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita masuk alam kubur, dengan itu kita berbangkit, dengan itu pula kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali la ilaha illallah sampai ajal menjemput nyawa, tetap la ilaha illallah. Itu yang digunakan untuk menggapai ridho Allah. Kemudian yang kedua, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama kita kenal dengan yang namanya qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Miliki sifat qanaah dalam hidup. Kalau orang memiliki sifat qanaah, tenang hidupnya. Tapi orang yang tidak memiliki sifat qanaah, dia selalu merasa haus, selalu merasa lapar. Akibat untuk memenuhi rasa haus dan lapar itu, dia menggunakan berbagai macam strategi, berbagai macam jalan untuk menggapainya. Kadang-kadang jalan yang ditempuh itu bertolak belakang, kontradiktif dengan ajaran agama, dengan adat istiadat yang berlaku, apalagi dengan akhlakul karimah. Ya, ini yang harus diperhatikan, sifat qanaah. Kemudian yang ketiga, untuk menggapai ridho Allah selain beriman kepada Allah dengan baik, sifat tawadu harus dimiliki oleh seorang suami dan seorang istri. Nah, malu itu merupakan bagian daripada sifat tawadu. Nabi itu dikatakan
sebagai seorang nabi yang memiliki sifat malunya luar biasa dan sifat tawadunya juga luar biasa. Oleh karena itu, suami istri yang baik untuk menggapai ridha Allah dalam kehidupan rumah tangganya, hidupkan sifat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, bukan rendah diri, ya. Beda dengan rendah diri. Ya. Rendah hati artinya apa? Walaupun namamu ego itu bahasa lainnya adalah sombong. Nah, gitu loh bahasanya itu. Tapi namamu ego, tapi tunjukkan bahwa kamu tidak menjadi orang yang sombong, tapi menjadi orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Apa indikasinya orang rendah hati itu? Kalau ada berbicara dengan orang lain, pandang mukanya, perhatikan ucapannya, dan jangan dipotong. Nah, ini etikanya Pak, dalam kita berkomunikasi dengan orang. Ya, ini kadang-kadang, masya Allah, ngomong tapi matanya melengos kemana? Seolah nggak setuju dengan kita. Itu kalau menurut Nabi nggak seperti itu. Perhatikan, pandangi wajahnya, perhatikan apa yang disampaikan. Perkara nanti kita mau membantah, jangan dipotong di akhir. Itu etikanya. Itu orang yang tawadu, rendah hati seperti itu. Tapi kalau yang muncul egonya tadi, baru ngomong dikit, begini, baru dikit, ya, gitu. Akhirnya terjadi bantah-bantahan. Ya. Nah, ini yang hampir nyaris musnah dalam pribadi Muslim Indonesia, sifat tawadu ini, yang muncul ego semua. Ya, sifat egoisentrisnya, sifat ateismenya yang muncul. Ini bahaya, ya. Tapi orang berbicara dalam masalah politik itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ya, padahal Allah sudah menjanjikan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita ngomong baik, berbuat baik, senang dengan orang lain, insyaallah balasannya baik juga. Tapi kalau kita berkata jelek, perbuatan kita jelek, kalau ngomong yang kotor-kotor, kalau ngomong selalu nyangkut-nyangkut yang negatif, itu juga semua dibalaskan semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering dilupakan oleh kita. Lebih tegas lagi dalam surah Bani Israil ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau kita berbuat baik dan itu diridhai oleh Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, kebaikan itu kembali kepada diri kita. Begitu pula ketika kita berbuat kesalahan, juga kesalahan dosa balik kepada diri kita. Wala taziratu wizra ukhra. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu, miliki sifat tawadu, rendah hati. Ya, berbeda dengan minder. Kalau minder itu perang pede bahasa kita gitu kan. Ya, fotografer itu kalau nggak pede, nggak bisa beliau. Tapi beliau sangat tawadu dari segi wajah, masya Allah, termasuk wanita salehah. Ya, wajahnya jamilun, jamilah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, untuk menggapai ridha Allah itu, anak selalu memuliakan orang tua. Nah, ini paling penting, ya. Karena Nabi sudah mengatakan ridullah fi ridul walidain, syukurullah fi syukril walidain. Ridha Allah tergantung bagaimana ridha orang tua, dan murka Allah juga tergantung bagaimana murka orang tua. Jadi untuk menggapai ridha Allah melalui ridha orang tua. Bagaimana caranya? Tampilkan akhlak yang baik. Apa indikasi akhlak yang baik itu? Kalau orang tua ngomong, orang tua menasihati, nggak dibantah. Walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, nggak usah dibantah. Perhatikan. Apalagi dengan emak. Wah, emak itu kadang-kadang masalah lulus dada kita ini. Ya. Emak belum selesai ngomong ini, kita ngomong itu. Apalagi bapak, makanya kadang-kadang bapak timbulnya emosi. Kenapa? Dengan emaknya melawan, dengan bapaknya tidak hormat, ya kan? Ini termasuk anak yang kategori akadun walidain. Apa akadun itu? Durhaka kepada orang tua. Kalau durhaka sama orang tua, pintu surga tertutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi gapai ridho Allah melalui ridho orang tua, melalui apa tadi? Tunjukkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu diawali dari ucapan yang baik. Kalau ucapan yang baik menunjukkan kebersihan hati, ya.
Karena yang kita keluarkan itu bersumber dari hati. Ya. Hati itu merupakan masukan dari otak. Otak melalui informasi mata, melalui informasi pendengaran, direnungkan, ya. Sudah direnungkan masuk ke dalam hati. Setelah direnungkan oleh hati, lalu diperintahkan kepada otak untuk mengeluarkan. Mana perintahnya? Melalui mulut, melalui pandangan, melalui pendengaran, melalui gerakan. Jadi hati memerintahkan. Kalau hatinya bersih, yang keluar pasti bersih. Kalau hati kotor, yang keluar juga kotor. Makanya ada salah seorang ulama besar, Ibnu Mulkan mengatakan air kalau mengalir itu dari hulu adalah air yang jernih, maka sampai ke hilir airnya tetap jernih. Tapi kalau dari hulu airnya memang sudah keruh, sampai di hilir pun tetap keruh. Ini yang mengindikasikan apa? Bahwa kebersihan hati itu sangat penting dalam kehidupan, apalagi dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga. Nah, kebersihan hati ini akan berimplikasi kepada kerukunan, ketentraman rumah tangga. Kalau suami istri menghilangkan sifat curiga, menghilangkan sifat cemburu yang berlebihan, insya Allah rumah tangga aman. Ini yang kadang-kadang cemburunya luar biasa, kelebihan. Suami pulang untuk ambil dikit, marah. Suami terlambat dikit ngasihkan gaji, marah. Suami ngomong dengan perempuan lain ketemu di jalan, dikiranya pacaran lagi, ya kan? Ini cemburu yang overdosis. Cemburu itu sebagai indikasi cinta, tetapi jangan sampai dijustifikasi secara keseluruhan. Ya, tidak semua laki-laki itu akan beralih pandangan, beralih penglihatan kepada perempuan lain kalau di rumah itu nyaman. Ya. Nah, yang sering terjadi apa? Di rumah nggak nyaman. Sementara di luar yang disaksikan oleh sang suami selalu melihat perempuan-perempuan, wanita-wanita yang berpenampilan lebih bagus, wajahnya lebih berseri, ya kan? Nah, karena tidak nyaman di rumah, maka sang suami mencari ketenangan batin di luar rumah. Mungkin bisa duduk di pos hansip, mungkin ya. Mungkin bisa duduk di di pinggir-pinggir jalan sambil di atas motor dan lain. Sekedar untuk melepaskan kejenuhan hati dalam kehidupan rumah tangga. Nah, itu diawali dengan yang namanya cemburu. Cemburu itu besar balaknya untuk keutuhan rumah tangga ini, ya. Makanya pesan Nabi, kalau kita mencintai uhibbu lid dunya lamil'un, ya. Kalau kita mencintai dunia jangan sepenuhnya, termasuk mencintai istri. Ya. Jadi kalau kita mencintai istri, mencintai suami 70% atau 80%. Nah, mengapa kita dilarang 100%? Yang diperintah untuk 100% itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Selebihnya kepada makhluknya seperti kita ini 80%. Cuma apa? Ketika terjadi perpisahan, ketika terjadi pertengkaran, itu 20% sebagai pengamanan, antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Makanya kalau meminta jangan sepenuhnya, ya kan begitu lagunya kan, 80% saja, ya. Jadi dengan ridha Allah, melalui akhlak yang baik, memuliakan orang tua, tindakan dan perbuatan yang baik, itu salah satu di antara kunci untuk menggapai ridha Allah melalui kehidupan rumah tangga. Dan yang terakhir, masalah ekonomi, ya. Ekonomi penting untuk mengokohkan kehidupan rumah tangga. Kalau ekonomi moral marit, ya secara batiniah, zahiriyah juga akan berimplikasi ketidaknyamanan dan ketidaktenangan. Makanya di pundak sang suami ada perintah Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Di pundak suami ada amanat dari Pak Ali Kano kepada ibu menjaga, mendidik, ya, mengedukasi si cemara
menjadikan Cemara menjadi istri yang soleha, menjadi ibu rumah tangga yang baik dengan kemantangan dan kemantapan ekonomi. Karena itu suami wajib bekerja untuk mencari penghasilan, memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalau ekonomi matang, ekonomi mantap, ridho orang tua ada, sifat tawadu ada, sifat qanaah ada, beriman kepada Allah dengan baik, lalu melaksanakan perintah Allah melalui ibadah sholat yang 17 rakaat sehari semalam, insya Allah rumah tangga aman, rumah tangga tenang, yakinlah itu. Ya, tapi kalau kita jauh dari Allah, maka rumah tangga akan mengalami goncangan. Mungkin ini Bapak Ibu hadirin yang dapat kami sampaikan, pesan-pesan nasihat perkawinan kepada kedua mempelai, semoga ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Tuhan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Aliyul azim. Usikum ibadallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Itu di akhirat barokah. Ditanya nanti, sekali aku Tuhan membaca itu kapan? Ijab kabul. Ego Ridho Patula bin Hambali, anak kandungku perempuan Cemara Hindriani aku nikahkan kepadamu dengan mas kawin emas 2 suku tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Gimana Pak Tasi? Sah? Tadi? Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika jama'ana bainakuma fil khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik li hadzal aqdil maimun waj'al ijtima'ahuma ala usulil khairi yakun wa alif bainahuma mahabbata wal widad warzuqhuma an-nasla salihati minal banati wal awlad hatta yarawna asbata ahfaz wa wasi' alaihima rizqa min maqil khalqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma alif bainahuma Ego Ridho Patullah bin Hambali
وجمارة هندرياني بنت علي كانو كما علفت بين أبينا آدم وأمينا حواء وكما علفت بين يوسف وزليخا وكما علفت بين إبراهيم وسارة وكما علفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وغيرهما اللهم اجمع في سعادة والرخاء وارزقهما ذرية صالحة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Anta samsun anta qarun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun fawqa Anta iksirun wa ghali Anta misbahus suduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqah
ibu hadirin yang kami hormati, inilah tarian ini kami persembahkan kepada bapak-bapak ibu hadirin sekalian sebagai tanda hormat kami. Ucapan ribuan terima kasih kami atas kedatangan bapak-bapak ibu hadirin sekalian. Dari tangga ini berasal dari daerah kota Palembang yang menandakan begitu cantik dan moleknya seorang wanita, seorang gadis pujaan yang telah dipersunting oleh seorang pria yang gagah dan tampan, yang telah diikat dalam suatu pernikahan, dan telah sama-sama kita saksikan mempelai laki-laki berada di belakang senantiasa bersiap siaga membantu, melindungi dan menjaga wanita yang dicintai. Ibu hadirin yang kami hormati, di depan kita telah menari seorang perempuan yang cantik dan jelita, yaitu Cemara, istri dari keponakan kami, Ibu Padora. Dengan lemah dan gemulai dia menari, lentik tangannya, indah rupawan wajahnya, dan baik budi pekertinya. Didampingi seorang lelaki pujaannya yang tampan dan rupawan, yang senantiasa menjaga, melindunginya dimanapun Cemara berada. Semoga mereka berdua di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
bahagia, seorang lelaki yang gaganan perkasa, yang setia, standby setiap saat menjaga kekasihnya dimanapun dia berada.
Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, terimalah salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyuka wa rasulika nabiyil ummi. Yang kami hormati Saibul Hajat, yaitu Bapak Ali Kanok dan Ibu Mariani sekeluarga besar. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 47, Ketua RW 009 beserta jajarannya. Yang kami hormati besan kami, yaitu Bapak Hambali dan Ibu Herlina sekeluarga besar. Selamat siang, Pak. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, terutama dan paling utama kedua mempelai yang sedang berbahagia. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan yang begitu banyak, baik itu nikmat waktu ataupun nikmat kesempatan. Dan atas izin Allah jualah di siang hari ini, tepat pada tanggal 3 September 2023, kita sama-sama dapat menghadiri undangan dari Bapak Ali Karno dan Ibu Mariani dalam rangka akad nikah anak beliau dan dilangsungkan dengan resepsi pernikahan, yaitu Cemara Hindriani, putri pertama dari Bapak Ali Karno dan Ibu Mariani, dengan seorang pemuda yang dicintainya, Egu Redu Patullah, putra terakhir dari Bapak Hambali dan Ibu Herlina. Seiring serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, saya selaku pemandu acara mewakili daripada tuan rumah pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para undangan, terutama besan kami. Dalam hal ini untuk menyingkat waktu atau suasana waktu yang sempit, dalam hal ini kami minta kepada Bapak Aspuri untuk menyampaikan kata sambutannya dari mempelai perempuan kepada Bapak Aspuri untuk menyampaikan kata sambutannya. Terima kasih kepada saudara kami lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ucap salam itu harus dijawab Bapak Ibu ya. Lagi aku ketemuan tahlil, aku ngucap salam tidak dijawab berdosa Bapak Ibu. Jadi aku nak keluar ke pantun dulu ya dah. Buah salam dimakan burung hantu, yang tidak jawab salam bakalan, nah amun nak jadi hantu bakalan buntu ya. Nah jadi aku salam lagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-mab'utsu minal jinni wal insi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW 09. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 47 Kelurahan Ogan Baru Palembang. Yang saya hormati para sesepuh, pidi sepuh, tokoh masyarakat di lingkungan setempat, para ustadz dan ustadzah, dan yang saya hormati
Bapak Hambali dan Ibu Herlina beserta keluarga. Yang saya hormati adinda kami Alikano dan adinda kami Mariani beserta keluarga besar. Wabil khusus pada kedua ananda kami, Ananda Cemara Hindriani dan Ananda Igu Rido Putula. Putula Pak ya? Patula. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah walimatul ngurus yang saya hormati dan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pagi menjelang siang hari ini kita semua masih dapat diberikan nikmat berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di bawah satu tenda ini yang sangat sederhana ini dalam rangka memenuhi undangan daripada dua keluarga, yaitu Ananda kami Alikano dan Ibu Mariani, dan undangan daripada Bapak Hambali dan Ibu Herlina, yang mana beliau selaku orang tua telah menjalankan kewajibannya, yaitu menikahkan putra dan putri beliau, yang alhamdulillah syukur pagi tadi kurang lebih pukul 10 akad nikahnya sudah dilangsungkan di kediaman adinda kami Alikano. Berkat doa kita semua dan izin dari Allah, tentunya restu kedua orang tua masing-masing dan keluarga, alhamdulillah acara tersebut tidak menemui suatu halangan apapun, berjalan dengan begitu lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama bersolawat kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua. Mudah-mudahan di hari akhir nanti, di yaumil mahsyar nanti, kita semua mendapat syafaat dari beliau dan diakui sebagai umatnya yang patuh dan setia terhadap ajaran-ajarannya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya diminta untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus ini penyerahan Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pagi tadi kedua ananda kita ini telah resmi dinikahkan dan langsung diwali oleh wali nasabnya, yaitu adinda kami Alikano. Untuk itu telah dinyatakan resmi oleh penghulu tadi secara hukum agama dan secara undang-undang negara Republik Indonesia ini, ananda kita berdua ini telah menjadi suami istri. Jadi kami mohon Bapak Hambali dan Rina, yakinlah Pak bahwa ananda kami Cemara ini Pak, seumur hidupnya baru inilah Pak yang namanya ngadep penghulu. Baru kali inilah Pak ananda kami ini duduk di singgasana ini. Jadi tentunya yang namanya baru Pak, masih belajar Pak, masih banyak kekurangannya. Jadi kami mohon dengan sangat kepada Bapak Hambali dan Ibu Herlina dan keluarga besar, kami titip Pak anak kami ini Pak, kami titip ke sama Bapak, terutama kepada Ananda Ego. Terima ya ananda kami Cemara nih Bapak, Ibu, Ibu juga.
segala macam kekurangan dan kelebihannya. Minta diajari Pak Ambali, Ibu ya, kalau ada yang kurang menurut Bapak Ibu tidak sesuai dengan adat istiadat Bapak Ibu, kami mohon untuk bimbingan. Akad baik Pak, jadi anak kandung dewek Pak. Kalau nak dimarahi, marahi Pak, tapi mohon jangan dikepuki Pak. Ya, inilah ada undang-undangnya dah. Tolong diarahkan dan diajari Pak. Supaya apa? Supaya rumah tangga mereka berdua ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan kami juga selaku pihak keluarga, dan kami juga mohon kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, mohon doa restunya. Mudah-mudahan kedua anak kita ini, kedua mempelai ini, di dalam mengarungi rumah tangganya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian tadi saya dengar bahwa ananda daripada adik anda kami Alikano ini yang bungsu namanya Ego ya, telah dihitan. Mudah-mudahan kalau belum sembuh Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhannya, dan mudah-mudahan ananda Ego ini telah menjadi ananda yang berguna, tentunya yang pertama bagi keluarganya, kedua orang tuanya, bagi nusa, bangsa dan agamanya, amin ya robbal alamin. Kemudian daripada itu juga kami juga mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kami ucapkan kepada segenap panitia yang telah membantu kami dalam pelaksanaan acara ini. Kepada para jiran tetangga dan keluarga juga kami ucapkan terima kasih, karena kami menyadari bahwa tanpa peran bantuan dari Bapak Ibu, jiran tetangga, adik-adik dan anak-anakku sekalian, mungkin acara pada hari ini tidak akan terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang kedua kami juga sampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada para undangan yang mana telah memenuhi undangan kami ini, karena kami menyadari bahwa pada hari libur atau hari Minggu kayak gini mungkin ada kegiatan rutin atau pekerjaan rutin yang seharusnya Bapak Ibu laksanakan, dan mungkin juga lebih daripada satu undangan yang Bapak Ibu terima, namun Bapak Ibu dan para hadirin sekalian masih tetap memenuhi undangan kami ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian perlu juga kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para bapak ibu sekalian, jiran tetangga dan para undangan sekalian. Mungkin di dalam penyambutan adapun penempatan yang menurut bapak ibu kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di penghujung acara nanti kami sekeluarga besar mengajak Bapak Ibu sekalian jangan dulu pulang ke rumah masing-masing, karena kami mengajak Bapak Ibu untuk makan siang terlebih dahulu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf pada Bapak Hamaldi dan Ibu Herlina, mungkin dalam penyampaian kami kurang berkenan, dan hal-hal lain yang menurut Bapak kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, karena sejak pagi tadi hari saya kurang sempat karena keluar setelah akad nikah, melalui dua buah pantun sekaligus. 3 kali 3 9, 5 kali 5 25. Dua insan telah kami nikahkan, semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Dari Syiah hendak ke Dumai,
sampai di pasar membeli baju. Ucapan selamat kepada kedua mempelai, bahagialah sampai ke anak cucu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau kabriyal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati kedua keluarga yang saat ini sedang berbahagia, merupakan keluarga yang pertama yaitu Bapak Ali Kano beserta Ibu Maryani. Kemudian yang kedua keluarga besar Bapak Hambali dan Ibu Herlina. Juga tidak ketinggalan kedua mempelai yang saat ini sedang berbahagia, yang bersandangkan raja dan ratu satu hari di atas pelaminan. Kemudian yang saya hormati para pemuka agama, tokoh masyarakat, Ketua RT 47, Ketua RT 09, Ketua RW 09, serta para sesepuh-sesepuh. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Majelis Walimatul Urus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, cucuran nikmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pada siang hari ini kita semua terdapat berkumpul di bawah tenda ini, yaitu dalam rangkaian suatu acara resepsi pernikahan dari kedua anak-anak kami, antara Cemara Hendriani binti Ali Kano dengan seorang lelaki tampan bernama Ego Redo Fatullah bin Hambali, yang pelaksanaannya dini hari. Kemudian teriring salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penyelamat umat, pembimbing ke jalan yang benar, baik para keluarga, sahabat-sahabat serta para pengikut-pengikutnya yang setia untuk selama-lamanya sampai akhir zaman. Insya Allah termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Majelis Walimatul Urus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, perkenankanlah saya mewakili dari keluarga besar Bapak Hambali dan Ibu Herlina menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala sambutan serta penerimaan terhadap kami dan rombongan pada siang hari ini. Kemudian syukur alhamdulillah pada siang hari ini kami bersama rombongan telah diterima dan bahkan di tempat yang layak dengan penuh rasa persaudaraan yang sangat dalam. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Kano dan Ibu Haryani yang telah menikahkan kedua putra putri kita sejak pagi hari tadi, dimulai pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, dimulai kalau tidak salah jam 9 sampai dengan selesai, bertempat di Jalan Kiai Kemas Rindo Renko Laut, RT 47 RW 09, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Alhamdulillah wa syukurillah berjalan dengan lancar tanpa rintangan suatu apa. Kemudian kita semua berdoa semoga kedua mempelai di dalam menjalin bahtera rumah tangganya akan selalu dapat menjadikan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga saja diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua ibu bapaknya, taat menjalankan perintah agama, berbakti pada bangsa, agama, dan negara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Majelis Walimatul Urus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Bapak Ali Kano dan Ibu Mariani yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mulai saat ini dan mulai detik ini juga, anak kami yang bernama Ego Redo Patullah bin Hambali kami serahkan kepada Bapak Ali Kano untuk dapat dibimbing serta dibina, sehingga kedua anak kita nanti akan dapat membina rumah tangganya sesuai harapan kita bersama, yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian bimbinglah dia ke jalan yang benar, jangan ragu atau sungkan untuk menegurnya apabila anak kami telah menyimpang dari tata susila yang berlaku di keluarga Bapak. Kemudian begitu pula sebaliknya, kami keluarga besar Bapak Hambali menerima sepenuhnya kehadiran anak Bapak yang bernama Cemara Hendrianti binti Ali Kano. Nah, saya rasa kata sambutan dari saya ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Jakarta adalah kota ibu kota. Di sana ada istana presiden. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaaf 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min khairati wal barakati fil hayati wa ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ja'alta Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa afanal hisaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah rumah tangga ya sakinah mawaddah warahmah kepada ananda kami kedua mempelai ini yang baru saja melangsungkan akad nikahnya. Berikanlah mereka berdua keturunan yang soleh dan soleha. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami sebagai undangan ini ya Allah. Jika nanti pulang dari sini kami diberikan keselamatan dan kesehatan dan sampai ke tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat. Kabulkanlah doa kami ya Allah, dan ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akbarallahu minkum minna wa minkum ya karim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, telah selesai sudah resepsi pernikahan antara Cemara Hindriani dan Ibu Ridho Patullah. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, saya selaku pemandu acara mengucapkan mohon maaf jikalau ada kekurangan di sana sini, baik perkataan atau perbuatan, ataupun ada kehilapan yang saya tidak ketahui. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Acara ini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta yourself growing old with me, watching my hair turn to gray. Could you live with me in my mistakes and the ones I have yet to make? So when our eyes have seen their better days,
my dreams inside of a child, long after ours fade away. When our ring starts to rust and our skin starts to age, remember the promise we made. Hey! So when our eyes have seen their better days and our hearing starts to fade, put your arms around my neck and your heart on your chest. I love you will still sound the same. I love you will still sound the same. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. I love you will still sound the same. I love you will still sound the same. When the bills pile up and time tests our love, we'll say forever ain't enough. We'll stick to our guns, our grip won't loosen up when we say forever ain't enough. So when our eyes have seen their better days and our hearing starts to fade, put your arms around my neck and your heart on my chest. I love you will still sound the same. I love you will still sound the same. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. I love you will still sound the same. I love you will still sound the same.